Saya tidak terlalu kenal dengan nama Kang Sobari atau Muhammad Sobari. Tetapi saya tertarik dengan berbagai macam penggunaan diksi ketika ia menyebut Gibran, sang wakil presiden itu sebagai Samsul, kemudian belimbing sayur, yang saya tidak tahu apa kaitan Gibran dengan Samsul dan belimbing sayur. Tetapi diksi-diksi itu digunakan oleh Kang Sobari itu dengan nada nyinyir, sekaligus ingin mempertanyakan kompetensi, sekaligus mempertanyakan posisi, kapasitas, kemampuan dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin mengkategorikan statement Kang Sobari itu sebagai statement nyinyir belaka. Karena itu sebetulnya kita tidak terlalu penting dengan statement pernyataan Kang Sobari yang lagi-lagi harus kita katakan sebagai guru kecurigaan yang kerjanya cuma nyinyir. Saya cuma berpikir bahwa kita sebagai generasi tua memang kadang-kadang menjadi generasi yang tidak move on dengan diri kita sendiri. Kita selalu merasa bahwa kitalah generasi di usia yang tua itu yang harus memimpin, generasi yang tua itu yang harus menjadi panutan, teladan, dan tidak ada semacam etikat baik untuk mengapresiasi yang muda karena belum berpengalaman. Ia harus diberi pengalaman dan karena itu layak untuk ia menjadi orang-orang yang menduduki pos-pos jabatan tertentu. Dan itu termasuk saya kira adalah Gibran Rakabuming Raka. Karena itu penggunaan diksi macam-macam seperti Samsul, ya kita tahu nama Samsul itu seringkali dipakai untuk nama seseorang. Jangan-jangan banyak orang yang juga sakit hati dengan kata-kata Samsul yang disebut oleh Kang Sobari untuk menunjuk orang yang bernama Gibran. Apakah semua orang yang bernama Samsul itu adalah orang yang tidak berkualitas, orang yang tidak berkompetensi, sehingga orang itu harus dipertanyakan kualitasnya? Saya kira tidak. Sangat tendensius sekali kata-kata Kang Sobari. Apalagi belimbing sayur. Bukankah belimbing sayur itu juga adalah sebuah makanan yang kita biasa konsumsi? Ada sayur belimbing, ada sayur yang biasa dipakaikan dengan lodeh, dan karena itu kita bisa menikmatinya dengan enak. Mengapa diksi-diksi itu dipakai oleh Kang Sobari? Sangat tidak ilmiah, sangat membuat kita jadi orang yang ngerti bahwa ini adalah diksi-diksi yang cuma nyinyir yang datang dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi, teori kambing hitam itu mampu membuat kita jadi berpikir bahwa seorang Gibran, semakin kita membenci sosok ini, maka semakin kita membesarkan sosok ini. Semakin kita menjadi orang yang ingin mendelete, menghabisi, bahkan menganggapnya tidak ada, bahkan menyerangnya habis-habisan. Ingatlah, teori kambing hitam itu justru bisa memperlihatkan bahwa kita sebetulnya orang yang sedang mengidolakan tokoh yang kita anggap ia layak untuk dihabisi. Itulah Gibran. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menggunakan perspektif kritis, filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ada banyak guru kecurigaan yang kerjanya nyinyir. Guru kecurigaan beda dengan guru kecurigaan yang konstruktif. Ia melakukan dekonstruksi terhadap realitas sosial, politik, kebudayaan, tetapi ia juga menawarkan perspektif yang datang dari pandangan-pandangan yang bisa dirujuk dari referensi yang ada. Ia menjadi orang yang mengedukasi, itu yang penting. Kita mencurigai fenomena sosial, politik, kebudayaan, tetapi sekaligus juga kita ingin menawarkan solusi yang bersifat edukatif terhadap masyarakat kita.
supaya masyarakat kita itu tercerahkan dan terbantu untuk memahami fenomena sosial yang sangat kompleks. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin memberikan catatan kritis terhadap akun Kang Sobari yang lagi-lagi harus kita katakan kerjanya cuma nyinyir saja. Tidak ada apresiasi yang datang dari seperangkat metode berpikir ilmiah dan cara berpikir yang secara metodik bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi teman-teman, saya tidak membenci orang yang bersikap dan berkomentar sangat tajam dan kritis, bahkan penuh kecurigaan. Kita perlu mengembangkan memang yang namanya hermeneutics of suspicion. Tetapi hermeneutics of suspicion atau hermeneutik kecurigaan atau filsafat hermeneutik yang penuh kecurigaan itu juga harus dibangun dengan perspektif yang apresiatif, yang membuat kita itu selalu ingin mencari alternatif berpikir ketika kita sulit untuk memahami, termasuk memahami seorang yang bernama Gibran. Gibran adalah tokoh yang dilahirkan oleh demokrasi kita. Itu pilihan sadar kita. Kalau kita waktu itu misalnya berpikir Gibran penuh masalah, ya mengapa kita pilih dia? Dan keterpilihan Gibran bersama dengan sosok presiden hari ini, yaitu Prabowo Subianto, itu sangat signifikan suaranya, yang mewakili seluruh orang yang ingin memiliki pemimpin baru menurut hati nurani mereka. Berbagai macam pandangan yang nyinyir karena ada rekayasa di belakang, bahkan ada cawe-cawe presiden yang masih menjabat waktu itu, yaitu Presiden Jokowi, sama sekali mentah dan tidak relevan. Oleh karena toh pada akhirnya rakyat memang memilih pasangan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu ketika kita mencoba membangun opini untuk kita bagikan ke ruang-ruang virtual seperti ini, dan kita ingin memperkeruh suasana demokrasi kita, mempertanyakan ini dan itu, sekali lagi inilah cerminan dari kita sebagai orang tua yang kadang-kadang tidak mau move on dan legowo menerima bahwa orang muda sekarang adalah pemimpin kita dan ia harus diberi ruang untuk punya kesempatan yang sama untuk bertanggung jawab. Dan kapasitas seorang Gibran rasanya yang dijaga oleh banyak orang, oleh karena ada support system yang mendukung Gibran. Itu kita lihat teman-teman, bagaimana sosok bernama Gibran mampu membuktikan nyinyir-nyinyir para guru kecurigaan yang semuanya tidak pernah memberi edukasi yang mencerahkan kita. Karena itu saya ingin memberikan catatan alternatif lain yang bersikap dan bersifat alternatif berpikir terhadap apa yang kita lihat pada sosok Gibran. Bahwa Gibran adalah sosok yang sudah dilahirkan oleh demokrasi. Berbagai macam pertanyaan yang kritis yang kita lontarkan, bahkan status-status yang disematkan pada seorang Gibran, itu semuanya mentah. Karena toh pada akhirnya Gibran adalah the real Vice President Republik Indonesia. Karena itu mari kita beri ruang-ruang yang kaya untuk kita lihat saja seorang yang bernama Gibran membuktikan kapasitas kompetensinya, dan ia sudah membuktikannya. Paling tidak terakhir dalam pidato tanpa teksnya, ia memiliki aura pemimpin. Di depan audiens yang banyak, para petinggi republik kita ini, para pemimpin daerah, ia mampu menjadi orang yang segera tidak demam panggung, tapi orang yang segera bisa berdamai dengan panggung yang begitu sangat strategis, dan ia mewakili wajah Indonesia, wajah pemerintahan Prabowo Gibran. Dan sekali lagi, itulah yang dikatakan oleh René Girard dalam teori kambing hitam. Semakin kita berusaha menghabisi seorang yang bernama Gibran, sebetulnya kita sedang membesarkan orang yang bernama Gibran. Banyak statement nyinyir yang datang dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Semuanya itu sekali lagi teman-teman, hanya akan membesarkan tokoh yang kita benci. Dan sekali lagi, jangan-jangan sebetulnya kita adalah semua orang yang mengidolakan seorang Gibran Rakabuming Raka.
idola yang dimatikan. Itulah teori kambing hitam. Dan seorang yang bernama Gibran yang mampu membuktikan bahwa ia kompeten. Kita tidak pernah salah dalam memilih seorang wakil presiden pendamping Prabowo untuk menjadi pemimpin kita. Karena itu perlu sikap yang berbeda dari kita. Kita perlu mengembangkan cara berpikir yang jauh lebih apresiatif dan positif, bahwa banyak tokoh muda yang harus kita beri ruang untuk mereka mengkapitalisasi kemampuan dirinya untuk membuktikan banyak hal. Agar apa? Agar Indonesia semakin baik untuk menata banyak hal. Kita lebih baik memberi ruang-ruang pada orang muda ketimbang kita selalu berpikir bahwa hanya orang tua saja yang harus menduduki jabatan-jabatan tertentu di Republik kita ini. Rasanya kita perlu berpikir intergenerasional, bahwa orang muda diberi ruang dan karena itu layak memimpin kita. Jangan sampai teori kambing hitam Rene Shirath itu justru benar, bahwa semakin kita mengkuyok-kuyok seorang yang bernama Gibran, kita sedang membesarkan dia. Semakin kita mengkritik dan ingin menghabisinya, maka kita semakin membesarkan nama Gibran.